kabar? Juga Ibu Bi, kabar saya baik Bu. Oke, Gimana alhamdulillah. kalau Ibu? Oh, alhamdulillah kabarnya juga baik, Ibu. Ibu kemarin sempat telepon saya ya, kemarin malam ya. Ajak kali ini ketemu, kira-kira mau ngobrol apa nih Ibu kali ini? Ya, gimana ya Bu? Saya ini butuh teman curhat nih Bu. Saya lagi galau. Galau? Iya. Galau kenapa? Jadi lah Bu, masalahnya mengenai anak-anak di sekolah Bu, khususnya kelas 8C, nilai Jadi belajarnya Ibu itu ini ada turun. galau karena nilai tugas dengan nilai penilaian harian anak-anak masih kurang dari KKM, gitu kah? Iya Bu, betul Iya. sekali Bu. Nah, kira-kira ketika eh, Ibu apa kendalanya apa? Kenapa kok menurut Ibu nih kenapa kok sampai nilai tugas dengan nilai ulangan harian anak-anak nih belum sampai KKM tuh kendalanya apa kira-kira Ibu? Kendalanya saya rasa anak-anak itu mungkin mereka bosan dengan media cara mengajar saya ya Bu. Oh, Sehingga jadi Ibu setiap mhm. setiap kali saya masuk di kelas 8C itu mereka rasanya kayak malas dan semangat kayak gitu. Jadi Oh, berdampaknya di nilai tugas sama nilai ulangan hariannya Bu. oh. Jadi Ibu berpendapat nilainya anak-anak itu kurang maksimal, kurang dari KKM karena Ibu rasa ketika Ibu mengajar itu anak-anak bosan begitu. Iya. Ibu Eva dan Ibu Iya. Patricia ya. Saya Nah, setting untuk kira-kira rekam dulu ya. nah kira-kira kalau diprosentasekan begitu ya, kalau diskalakan kira-kira menurut Ibu yang di dalam kelas 8C itu semuanya memang kurang dari KKM atau ada beberapa anak yang belum tuntas KKM? Itu kalau dipresentasikan itu mencapai 80% anak yang Heeh. belum mencapai KKM. Oh, berarti kalau Ibu prosentasekan tuh dari 100% anak di 8C itu menurut Ibu berdasarkan data yang Ibu punya itu sekitar 80% yang Ibu rasa belum tuntas KKM, gitu kah? Iya, iya, betul sekali, Bu. Oh. Nah, kira-kira nih tadi kan Ibu sempat cerita nih, masalahnya nih anak kelas 8C ini nilai ulangan maupun nilai tugasnya ini kurang dari KKM karena mereka bosan. Jadi Ibu tadi bilang begitu ya? Iya, Bu. Iya. Nah, kira-kira eh, Ibu ada kita ke tujuan pembelajarannya dulu. Kira-kira dari yang sudah Ibu lakukan, kira-kira itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau belum? Hal-hal yang Ibu sudah lakukan tuh sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu tuliskan di situ atau belum? Ya, kalau menurut saya sudah, Bu, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hmm, Ini loh, aku anak-anak itu kok tidak bisa ya. Mereka kesulitan gitu. Jadi itu berdampak di nilai tugasnya itu tidak mencapai KKM. Dan ulangan oh, hariannya juga rendah. oh, jadi menurut Ibu ini Ibu sudah melakukan hal-hal yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu sudah tuliskan. Jadi kalau tadi Ibu bilang, oh anak-anak saya itu bosan. Kira-kira Ibu punya rencana ke depan tidak? Kira-kira dalam proses penilaiannya Ibu di situ tuh penilaian apa yang Ibu harapkan dari rencana yang sudah Ibu buat? Ya, karena anak-anak itu kan bosan, saya coba merefleksi sejenak. Mm-mm. Mungkin media pembelajaran saya itu yang kurang berkualitas. Iya. Jadi saya biasa mengajar itu menggunakan ceramah. Mm-mm. Terus eh, untuk materinya itu saya kasih mereka di buku paket, buku siswa. Mm-mm. Jadi kalau ada materi yang penting, saya tulisnya di papan tulis. Jadi masih konvensional begitu. Saya berharap agar mereka ini bisa paling tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran sehingga
nilai tugas sama nilai ulangan harian itu tercapai. Jadi setelah saya berpikir, mungkin saya harus mencoba menggunakan media pembelajaran yang lain seperti itu. Oh, luar biasa ya. Jadi kalau tadi pakai buku teks, ternyata setelah kita berbincang nih, Ibu ada pengen buat rencana ke depan, Ibu mau menggunakan media pembelajaran, begitu kah? Iya. Iya. Nah, kira-kira dari kondisi anak Ibu kelas 8C terutama, kira-kira media pembelajaran yang menurut Ibu bagus digunakan atau tepat digunakan di kelas 8C itu kira-kira modelnya seperti apa? Nah, kalau menurut saya, kemarin kan saya sempat lewat tuh di kelas sebelah itu ada jam pelajaran IPA, di Hmm, mana teman saya itu dia ngajarnya pakai apa Infokus. Terus ya. materinya itu dia gunakan lewat tayangan PowerPoint. Nah, Hmm, anak-anak itu fokus senang sekali mereka lihat lewat tayangan video-video mereka. Lalu ada materinya itu dibuat desain semenarik mungkin sehingga anak-anak itu jadi bersemangat untuk belajar. Nah, dari situ saya berpikir bahwa kenapa saya tidak mencoba seperti itu supaya anak-anak juga ada motivasi untuk belajar karena mungkin istilahnya ya Bu, kalau kita tiap hari makan sayur kangkung terus pasti bosan ya. oh Jadi saya betul. berpikir bagaimana kalau saya mencoba untuk mengganti media pembelajaran atau memvariasikan gitu supaya anak ini tidak jenuh, tidak bosan. Karena yang saya takutkan kalau anak sudah bosan, sudah jenuh, bisa jadi mereka bolos saat jam pelajaran saya. Oh begitu, oke oke. Jadi tadi karena anak bosan dengan tadi yang buku teks ya, Ibu tadi cerita anak bosan karena Ibu belajar tuh yang kemarin rancangannya pakai buku teks ternyata tidak maksimal. Ternyata setelah kita berbincang, Ibu berpikir kenapa tidak ada salahnya kalau mencoba tadi Ibu ada ide sedikit untuk mencoba menggunakan Infokus biar pembelajaran yang Ibu kerjakan itu lebih bervariasi, begitu Kak? Betul sekali. Oke, sangat luar biasa ya. Jadi ternyata dari Ibu melihat pembelajaran di kelas sebelah, ternyata Ibu terinspirasi. Oh iya ya, tidak ada salahnya ketika saya mencoba juga. Nah, kira-kira kapan Ibu mau memulai? Ibu mau memulai untuk mencoba menggunakan model pembelajaran yang sama seperti pembelajaran di kelas sebelah, kelas IPA. Saya maunya secepatnya, Bu. Kebetulan besok Hmm, itu ada jam di kelas 8C, jam pertama hmm, lagi, Bu. Jadi saya maunya besok saya harus terapkan itu ini. Jam luar biasa sekali ya. 8C. Oh iya iya. Berarti besok Ibu sudah mau memulai begitu ya? Iya, Bu. Nah, kira-kira kalau besok Ibu mau memulai, kira-kira Ibu butuh bantuan siapa untuk membantu Ibu untuk mempersiapkan ini media, untuk mempersiapkan media yang Ibu akan gunakan di kelas, terutama di kelas 8C. Baik, untuk itu saya membutuhkan guru tik, bantuan dari guru tik. Hmm, Karena nanti pasang itu proyektor. Terus kebetulan hmm, saya ini belum terlalu mahir menggunakan itu apa ya. PowerPoint, bikin desainnya itu saya belum terlalu mahir. Jadi saya minta bantuan dari guru tik. Oke, luar biasa sekali ya. Ternyata eh, di tengah-tengah keterbatasan itu tidak menghalangi Ibu tetap semangat. Kemudian Ibu juga ada bantuan dari guru TIK sehingga nanti Ibu harapannya dengan Ibu memvariasikan media pembelajaran yang Ibu gunakan, ternyata harapannya Ibu nanti bisa untuk meningkatkan nilai dari penilaian harian maupun nilai dari tugasnya anak-anak. Begitu kah? Iya,
Iya, Ibu. Iya, Betul sekali. oke. Tadi kalau Ibu sudah rencanakan, kemudian Ibu sudah kira-kira sudah memastikan nih waktunya secepatnya. Ibu bilang untuk segera. Nah, kira-kira nanti ketika saya juga berharap sekali Ibu nanti kan kita nanti di pertemuan berikutnya atau di kesempatan berikutnya kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi nih. Jadi saya berharap nanti ketika kita ngobrol di kesempatan berikutnya, saya berharap Ibu sudah bercerita banyak mengenai kira-kira sudah ada perubahan belum di kelasnya Ibu ketika Ibu sudah menggunakan atau memvariasikan media yang Ibu sudah rancang. Oke, mohon maaf Ibu Frianti, ini untuk suaranya tidak terdengar, bisa kasih. Oke. Halo? Oke, sudah terdengar. Tadi kita bincang-bincangnya apakah sudah terdengar, Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kira-kira dari perbincangan kita siang ini nih, Ibu berharap apa? Saya berharapnya permasalahan ini setelah saya bincang-bincang dengan Ibu, saya menemukan solusinya. Saya berharap saya bisa menerapkan media pembelajaran yang bagus untuk anak-anak saya sehingga mereka itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang seharusnya dipenuhi dan berdampak pada nilai tugas sama nilai ulangan hariannya bisa mencapai KKM. Amin. Jadi itu harapannya Ibu. Jadi semoga dari Iya, perbincangan Bu. kita siang ini, semoga dari solusi dari masalah yang ternyata setelah kita berbincang Ibu sudah menemukan solusinya. Nah, semoga solusinya Ya. ini Ibu bisa maksimal dan nanti ketika kita ketemu di kesempatan berikutnya Ibu sudah bisa cerita banyak nih. Cerita tentang seberapa efektifnya sih sebetulnya dengan Ibu memvariasikan media pembelajaran bisa meningkatkan nilai ulangan maupun tugas di kelas 8C terutama di pembelajarannya Ibu Frianti. Iya, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu, sudah meluangkan Sama-sama. waktu untuk saya. Sama. Oke. Terima kasih banyak Ya, juga. Nanti kita ketemu ya, di Ibu. kesempatan berikutnya Ibu bisa calling-calling saya ya. Ya, siap, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih juga, Ibu. Selamat siang, Ibu Dwi. Selamat siang Ibu Frianti. Apa kabar Ibu hari ini? Kabarnya sebetulnya bahagia, tapi sebetulnya saya ada mau cerita sedikit karena saya bingung mau cerita ke siapa Ibu. Oh, begitu. Ibu mau cerita apa nih, Bu? Jadi sebetulnya nih saya ada sedikit masalah Ibu. Jadi kebetulan kan saya ngajar IPA nih. Jadi saya merasa karena di IPA itu kan kebetulan saya kan dari lulusan biologi. Tapi ketika saya masuk di sekolah SMP itu kan IPA-nya IPA terpadu, Ibu. Nah, kebetulan ketika saya ngajar di sini, saya di pembagian tugasnya ngajar kelas 7. Nah, ternyata anak-anak kelas 7 ini lulusan dari SD. Ketika saya mengajarkan tentang IPA, itu kan ada fisika, ada kimia, ada biologi. Jadi kalau dulu tuh saya ngajar di kelas atas itu saya tidak terlalu banyak masalah untuk mengajarkan fisika. Tapi di kelas 7 tuh saya mengalami masalah di mana anak-anak nih ternyata hasil belajarnya tidak maksimal, Ibu. Jadi saya mau garis bawahi kalau Ibu ini sekarang ngajarnya sudah di pokok padu ya, Iya, sudah iya. digabungkan karena di tingkat SMP. Mengajarnya itu di kelas 7. Iya. Oke. Saya mau tanya Bu, kira-kira nih Bu ya, kalau sekarang untuk permasalahan itu skala atau nilai itu dari rentang 1 sampai 10 sekarang ada di seberapa? Ibu mohon maaf suaranya tidak terdengar.
Oke Bu, begini Ibu, saya mau tanya, kira-kira untuk skala, untuk permasalahan Ibu itu skalanya sekarang Ibu ada di posisi yang keberapa untuk masalah itu? Oh, iya iya. Kalau melihat dari datanya anak itu sekitar 6 sampai 6,5 Ibu. Jadi belum sampai KKN. Oh ya. Ibu berharap anak-anak itu dia bisa mencapai skala atau nilai yang keberapa Ibu? Dari 6 koma itu. Oh, kalau saya berharapnya di nilai minimal tuh di kisaran 7, angka 7 Ibu. Oh, kisaran 7 ya Bu? Ya, iya, iya. Ah, oke. Ah, Gini Bu, kira-kira Ibu tahu ada penyebab apa sehingga anak-anak itu mereka nilainya itu sampai rendah, sampai tidak mencapai KKM itu. Kira-kira apa sih penyebabnya? Ada hambatan apa? Sepertinya kalau saya teliti nih Bu, beberapa bulan ini kalau saya amati ini jadi anak-anak itu belum matang di masalah perhitungan, masalah operasi hitungnya anak-anak memang belum sampai Ibu. Saya juga heran sebetulnya. Kan kalau kita lihat ini anak kelas 7 nih harusnya karena mereka kan sudah lulus SD, jadi harusnya mereka tuh sudah bisa baca, sudah bisa berhitung. Tapi ketika saya melakukan pembelajaran di awal, saya lakukan pretest di awal, saya menemukan ada anak nih, beberapa anak masih kendala di kesulitan membaca. Kemudian di beberapa anak sisanya itu mereka ternyata masih memiliki kesulitan berhitung. Kalau saya tanya, begitu, kira-kira nih susahnya di apa hitungan tuh? Penjumlahan kalian bisa, mereka jawab bisa Ibu. Pengurangan bisa Ibu. Kalau perkalian sedikit susah Ibu. Kalau pembagian, nah ini mayoritas anak yang menjawab belum bisa. Jadi kan saya ya bingung ya Bu ya. Kan saya mau kasih materi kah atau saya mau ngajar perhitungan dasar dulu kan saya tidak tahu begitu. Oh, berarti masalahnya itu kebanyakan anak-anak banyak yang belum bisa berhitung, Iya perhitungan iya perkalian. Oke, eh, kira-kira nih Bu ya, iya. eh, Ibu bisa menggunakan media apa yang bisa membuat anak-anak itu bisa tahu berhitung atau yang tadinya masih belum bisa membaca, kira-kira ada nggak yang terpikirkan oleh Ibu media apa yang paling cocok begitu Bu? Hmm. Kalau saya sih mikirnya kalau penjumlahan kan anak-anak gampang ya, anak-anak gampang. Pengurangan juga saya ajarkan begitu, anak-anak gampang paham. Yang jadi masalah itu kan di perkalian. Jadi sepertinya kalau misalkan anak-anak berhitung menggunakan jarinya, Hmm. kemudian kita pakai kayak bolpen atau spidol, kita tuliskan di situ ada angka 6, 7, 8, 9, dan seterusnya begitu di tangan kanan dan tangan kirinya. 6, 7, 8, 9, tangan kirinya juga sama. Sepertinya itu akan efektif kayaknya. Sepertinya sih akan efektif. Oh, jadi Ibu berpikir bahwa dengan cara berhitung pakai jari anak-anak itu bisa efektif dalam Iya, iya. perhitungan, ya. Apakah ada cara yang lain lagi selain yang tadi Ibu sebutkan? Mungkin ada cara lain. Hmm, kemungkinan karena di fisika itu kan selain berhitung kan ada rumus juga. Jadi sepertinya kalau misalkan nih saya di luar jam pelajaran begitu, kan saya sudah punya data nih, data anak-anak yang mengalami kesulitan berhitung. Jadi saya mungkin akan coba meluangkan waktu untuk anak-anak yang belum bisa berhitung maupun belum bisa baca, saya kumpulkan jadi satu. Kemudian saya bekerja sama dengan guru matematika, mungkin guru matematika atau bisa jadi dengan guru IPA lain. Saya minta tolong biar kita bisa bekerja sama, biar kita bisa ajarkan
calistung biar lebih maksimal selain diajarkan di dalam kelas. Jadi sepertinya itu juga efektif Ibu, sepertinya. Oh, ya, berarti Ibu akan berkolaborasi dengan guru matematika sama guru IPA untuk bisa membantu mengajarkan calistung tadi itu. Oke, kira-kira nih Bu ya, kapan rencana untuk Ibu bisa melancarkan aksi Ibu itu? Kalau saya sih berharapnya secepatnya, tapi saya nanti akan coba kan ini kan kalau dilihat kan saya harus kolaborasi nih, saya harus ngajak teman-teman guru matematika maupun guru IPA nih. Karena melihat kesibukannya teman-teman, jadi saya rasa di minggu ini saya koordinasi dulu nih dengan mereka nih, minta bantuan kira-kira mereka mau tidak. Kemudian kalau misalkan dalam minggu ini sudah fix, saya berharapnya di minggu depan mungkin Ibu ya. Di minggu depan mungkin saya bisa mempraktekkan, kemudian saya bisa memberikan jam tambahan bersama teman-teman untuk anak-anak mengajarkan operasi hitung yang efektif. Mungkin itu Ibu. Oke, berarti minggu depan baru Ibu akan melaksanakan itu ya Bu ya? Ya, iya. Sebelumnya kan Ibu harus berkomunikasi dulu dengan guru IPA sama guru matematika untuk mempersiapkan itu. Ya, oke, saya sudah tidak sabar lagi untuk mendengar hasil Ibu nantinya. Mudah-mudahan Ibu bisa sukses mengantarkan anak-anak Ibu itu bisa lancar berhitung, lancar membaca juga Ibu. Ya, oke, nanti saya tunggu kabar baik dari Ibu ya untuk Ya, siap kedepannya. Ibu. Ya, oke, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu Friyanti. Ya, sama-sama Ibu. Sampai jumpa nanti ya. Oke Bu, sampai jumpa juga nanti di pertemuan nantinya. Kalau misalnya Ibu butuh teman ngobrol lagi, saya siap Bu. Siap. Oke. Terima kasih banyak. Iya Ibu.